Halo, selamat bertemu kembali dengan saya, Pendeta Cipto dari GG Purinda di dalam pelayanan Sapaan Gembala GKI. Kita akan belajar tentang kuasailah dirimu. Sahabat-sahabat GKI, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh bisa bersama-sama diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Hari ini kami belajar tentang bagaimana menguasai diri, biar Roh Kudus boleh menolong, memberikan pencerahan buat kami, agar semakin hari kami boleh semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat-sahabat GKI yang dikasih Tuhan, menurut kita mana yang paling susah untuk kita lakukan? Menguasai orang lain atau menguasai diri sendiri? Mungkin ada dari kita yang mengatakan boro-boro menguasai orang lain. Menguasai diri saja susah, apalagi harus menguasai orang lain. Saya setuju dengan pendapat itu, bahwa sulit buat kita untuk menguasai diri sendiri. Tapi seringkali dalam kenyataannya, kita hidup tidak dapat menguasai diri sendiri. Gara-gara kita tidak dapat menguasai diri sendiri, maka kehadiran kita menjadi batu sandungan buat yang lain. Kita menciptakan konflik, kita menghadirkan ketidaknyamanan buat yang lain, kita menjadi batu sandungan, kita tidak punya teman, gara-gara kita tidak dapat menguasai diri. Oleh karena itu, mari kita mau belajar bagaimana menguasai diri. Kita buka bacaan kitab kita dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Apa maksudnya? Di dalam Matius pasal 24 sampai 25, maka di sana disebutkan tentang khotbah akhir zaman. Mau menjelaskan, ada masanya bagi orang yang mengikut Kristus menjalani masa yang namanya masa penderitaan dan penganiayaan karena imannya kepada Kristus. Ini juga yang sedang dialami oleh jemaat Kristen di Asia Kecil. Mereka mengalami penderitaan dan penganiayaan karena penguasa Roma seperti Kaisar Domitianus dan Kaisar Nero. Oleh karena itu, penulis surat 1 Petrus menghibur dan menguatkan mereka bahwa segala kesudahannya sudah dekat. Artinya, Kristus saja menjalani penderitaan dan penganiayaan, maka kita pun akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, jalani saja. Jangan takut, jangan gentar. Karena Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan bersama dengan kita, melengkapi kita dengan kuasanya, sehingga kita bisa mengatasi itu semua. Itu sebabnya ada 3 hal yang perlu kita lakukan ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami ketidaknyamanan hidup ini. Yang pertama, kita diminta untuk belajar kuasai diri sendiri. Menguasai diri itu sulit, tapi teruslah untuk belajar menguasai diri. Jangan pernah untuk tidak menguasai diri. Lalu bagaimana caranya? Berdoalah, mintalah agar kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Isilah hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang akan menolong dan memampukan kita sehingga kita bisa berlatih untuk sabar. Firman Tuhan itulah yang menolong kita sehingga kita bisa mengendalikan diri. Firman Tuhan itulah yang membantu kita sehingga kita bisa menguasai diri. Mungkin persoalan tetap ada, penderitaan tetap ada, masalah tetap ada. Tapi kalau kita terus mau menghidupkan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kita, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk bisa menguasai diri. Yang kedua, jadilah tenang. Tenang adalah kebutuhan setiap orang. Ketika kita tenang, kita bisa berkata-kata secara luntur. Ketika kita tenang, maka kita bisa berpikir positif, kita bisa melakukan dengan maksimal. Caranya bagaimana? Supaya kita bisa menjadi tenang. Berdoa, mintalah kepada Tuhan agar diberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus tinggal menetap dalam hati kita. Kalau Roh Kudus menetap dalam hati kita, maka Roh Kudus itulah yang akan menghibur kita, membela kita. Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan kita untuk tetap tenang. Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita sehingga kita tetap menjadi tenang. Dengan peran serta Roh Kudus,
kita akan dibuat menjadi tenang seberat apapun, sesulit apapun persoalan dan penderitaan yang kita alami. Yang ketiga, saudara-saudara, berdoalah. Doa sejatinya tidak hanya meminta ini dan itu kepada Tuhan. Berdoa adalah berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa adalah membangun hubungan dua arah dengan Tuhan. Kita bicara kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan. Tuhan bicara kepada kita, kita mendengarkan. Jadi mari kita bangun keintiman di dalam doa, di dalam komunikasi dengan Tuhan. Berdoalah, minta hikmat kepada Tuhan, agar kita diberi mengerti tentang hal-hal positif di balik penderitaan yang terjadi. Berdoalah, minta kekuatan dari Tuhan, agar kita ditolong untuk tidak mudah mengeluh, tapi kita dimampukan untuk bersyukur dan tetap menjadi berkat buat yang lain. Mari kita belajar menguasai diri. Mari kita tetap menjadi tenang, agar kita memberkati banyak orang. Tuhan menolong memberkati kita. Amin.